Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng. Kenapa Ketua Dewan Pembina sampai terlontar kata-kata ini? Ada apa di balik ini? Jadi Bang Karni, itu adalah pesan moral dari seorang anak bangsa yang pernah menjadi presiden, menjadi negarawan, tokoh yang ingin menyampaikan bahwa tidak perlu lagi ada lagi upaya untuk mengatur-atur siapa yang boleh maju, yang ini hanya ini dengan ini saja, 2 pasang saja. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pesan moral semacam itu, kalau ada yang berusaha untuk mengatur-atur, mengurungkan niatnya. Ini kan sama juga 30 rektor di Yogyakarta menyampaikan pesan moral agar supaya jangan sampai ada politik identitas, jangan sampai oligarki menguasai pemilu 2024. Nah, tentu saja itu pesan moral semacam itu ya wajar dilakukan menjelang pemilu semacam ini. Karena ada informasi-informasi yang satulah bahwa ada upaya untuk mengatur-atur. Kalau dikatakan bahwa pada pemilu 2009 atau zaman Presiden SBY menjadi presiden itu kecurangan segala macam, justru 2009 jaraknya itu terlalu jauh, 40 juta. Nggak mungkin ada kecurangan, dan itu sudah post factum, kita bisa meneliti semua ke belakang, mana-mana segala macam prosesnya, nggak ada masalah soal itu. Nah, tapi sebenarnya Ketum AHY pada waktu Rapimnas itu juga menyampaikan bahwa apresiasi terhadap Presiden Megawati pada pemilu 2004, beliau jadi presiden, itu tidak ada upaya untuk mengatur-atur berapa pasang calon, siapa saja yang bisa. Sehingga ada 5 pasang calon 2004. Juga apresiasi kepada pemerintahan Presiden SBY, pada waktu pemerintahan Presiden SBY ada 3 pasang calon masuk. 3 pasang calon dan semuanya berjalan dengan baik. Nah, kenapa mesti ada semacam mengatur-atur? Mudah-mudahan tidak, tapi itu kan semacam pesan moral. Nah, kalau dipikir-pikir sekarang ini kan mestinya bisa sampai 4 pasang calon. PDIP bisa jalan sendiri, terserah mau calonkan Mbak Puan atau Mas Ganjar. Lalu kemudian KIB juga ada koalisi, walaupun belum tahu kita pasangannya yang mana. Lalu ada Gerindra dan PKB. Kemudian kami pun sedang berusaha untuk membangun koalisi bersama di PKS dan Nasdem. Mudah-mudahan segera bisa terwujud. Kalau itu sudah terwujud dan bisa jadi 4 pasang, itu juga bagus. Karena begini, yang namanya demokrasi itu harus ada pilihan-pilihan bagi rakyat. Silakan bagi yang mendukung pemerintahan sekarang ini, kemudian ada pasangannya, partai-partai itu mencalonkan pasangan calon presiden, dan kami sebagai partai oposisi wajar juga dong mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga ada pilihan bagi rakyat. Yang mau melanjutkan model pemerintahan ini silakan. Tapi yang mau perubahan dan perbaikan ada juga calonnya. Kan begitu. Nah, sekali lagi itu adalah pesan moral. Mudah-mudahan tidak ada semacam itu sehingga bisa 3 pasang, bisa 4 pasang. Bagus sekali. Demokrasi kita jadi semarak, pilihan-pilihan ada, dan kemudian terserah rakyat nanti mau milih yang mana. Siapapun terpilih, itulah pemimpin kita, itulah presiden kita. Kira-kira begitu, Bang Karni. Ya, tapi kalau kita belajar ke sejarah lagi, balik ke belakang, oke lah, pada jabat Pak SBY dikatakan tadi jaraknya jauh, sehingga kemungkinan curang itu sedikit lah. Dan semuanya bisa ikut, Ibu Megawati bisa ikut berpasangan dengan Pak Prabowo, Pak JK bisa ikut berpasangan dengan Pak Wiranto, 3 pasang. Jadi ada pilihan kontestasi. Kalau kemudian Pak SBY menang, lagi pula begini, waktu itu Bang Karni, polling jejak pendapat pada sebelum atau menjelang pemilu,
polling Pak SBY itu sudah 70%. Kalau polling Pak SBY 20%, lalu kemudian, pemilu dapat 60%, itu orang bisa berpikir-pikir. Tapi ini sebelum dan kemudian pada waktu pencoblosan, itu pollingnya ya mirip-mirip, dapat 61%, polling 71%, ya turun dikit 61%. Sesuatu yang sudah bisa diprediksi sebelumnya, kira-kira begitu. Ya, ketika Ibu Mega, itu pemilu yang dilangsungkan zaman Ibu Mega bersih, katanya Betul, tadi. kita apresiasi itu. Sekarang di zaman Pak SBY juga bersih. Kita Jadi kapan mulai nggak bersihnya? Jadi itu namanya pesan moral. Pesan moral artinya jangan sampai terjadi semacam itu. Justru menjelang pemilu ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan itulah yang disampaikan pada Pak SBY, sekali lagi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Sama juga dengan dikatakan oleh, teman-teman forum rektor kalau tidak salah di Yogyakarta, mudah-mudahan tidak terjadi politik identitas, mudah-mudahan tidak ada oligarki yang menguasai pemilu 2024, kira-kira begitu. Ya, artinya pasti ada contoh pemilu yang curang. Oh, Kapan itu yang curang itu? Pak SBY tidak mengatakan menggunakan diksi curang, dia bilang bisa tidak jujur dan tidak adil. Jadi kalau ada kan luber dan jurdil, langsung umum bebas rahasia ini biasanya ranahnya KPU untuk mengatur bagaimana supaya di TPS-TPS itu berlangsung langsung, umum, bebas dan rahasia. Nah, tapi jujur dan adil ini nuansanya lebih luas. Termasuk kalau ada yang berusaha mengatur-ngatur hanya pasangan ini yang bisa maju. Hanya yang kira-kira yang mendukung pemerintah saja yang boleh maju. Yang beroposisi jauh nggak usah maju. Atau dengan menggunakan berbagai macam instrumen, apa termasuk instrumen hukum. Kalau itu terjadi, kemunduran dalam demokrasi di Indonesia. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan dengan ada pesan moral itu, kemudian kalau ada pikiran-pikiran semacam itu mengurungkan niatnya. Ya kalau itu cuma sebagai harapan ya, dan belum ada tanda-tanda ke situ, Pak SBY belum perlu turun gunung dong. Ada Oh, informasi-informasi informasi. yang mengarah ke situ. Sebelum itu terjadi, itulah Pak SBY sekarang ini kan sebenarnya sehari-hari kerjanya melukis. Wah, habis itu membina tim bola vola Lavani, apalagi sekarang ini mau Livoli di Bali. Nah, tapi dari waktu ke waktu beliau kadang-kadang memberikan tweet tentang hal-hal yang menurut concern beliau tentang bangsa ini. Sekali-sekali mumpung pada waktu itu ada Rapimnas Partai Demokrat, beliau juga sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sekali-sekali juga memberikan pesan moral secara langsung, secara oral lah begitu ya. Nah, itulah mudah-mudahan dengan itu tidak terjadi. Tapi kalau ya itu kita berharap prepare for the worst, hoping for the best. Sekarang saya balik. Apa 2014 itu pemilu berlangsung jujur dan bersih? Pada waktu itu berjalan, kan itu sudah post factum. Kalau sudah post factum kita bisa lihat apakah ada indikasi-indikasi kecurangan ataupun ada hal-hal yang bisa pengaman internasional di Mahkamah Konstitusi dan segala macam. Yang jelas pada waktu 2014 posisi Partai Demokrat waktu itu sebagai penyeimbang. Kami tidak ikut berkontestasi pada waktu itu. Bagaimana dengan 2019 menurut? Kalau 2019 yang kita lihat adalah polarisasi yang terlalu besar, terlalu mengoyak bangsa ini. Ya kita sekarang ada cebong, kampret, dan polarisasi itu tidak sehat. Dengan dua pasang saja. Makanya kita harap kali ini lebih dari dua pasang sehingga tidak perlu ada polarisasi di antara kandidat-kandidat dan pendukungnya masing-masing. Kalau tiga pasang ini walaupun nanti ada periode kedua atau babak kedua, kalau tidak ada yang mendapatkan 50% plus 1, tetapi waktunya sangat pendek untuk menciptakan polarisasi yang besar. Itu yang 2019. Sehingga mudah-mudahan kalau 2024 tidak perlu ada polarisasi karena ada 3 atau 4 pasang calon dan lebih semarak, pilihan-pilihan jelas bagi publik yang mau mendukung
pasangan calon yang didukung oleh pemerintah atau partai-partai yang mendukung pemerintah. Sebaliknya ada juga pasangan calon yang oposisi, yang dianggap antitesis dari pemerintahan ini dan kemudian, apa namanya, pro perubahan dan perbaikan. Apa boleh ada pasangan yang didukung pemerintah? Inilah kalau ada upaya-upaya mau jadi kingmaker. Ini kan kalau kalau ada orang-orang di pemerintahan ini kemudian berusaha menjadi kingmaker, istilahnya begitu, lalu mengatur membuat seakan-akan, pasangan ini yang boleh maju supaya misalnya program-program pemerintahan yang ada sekarang berlanjut terus dan, ya kalau terjadi hal-hal semacam itu, kingmaker berusaha menjadi kingmaker semacam itu, itulah bisa saja terjadi. Tapi kita harapkan tidak perlulah. Pemerintah sekarang ini fokus menjalankan tugas pemerintahannya, fungsi-fungsi pemerintahan sampai selesai masa jabatan Pak Jokowi 2024. Kenapa? Karena menteri-menterinya juga dari partai-partai politik pasti sibuk ikut pemilu. Apakah pemilu legislatif atau pilpres juga. Kalau semua menteri-menteri ikut ikut berpolitik dalam rangka pemilu 2024, siapa yang mengurus pemerintahan? Kalau Pak Jokowi juga misalnya ikut-ikutan menjadi kingmaker, ikut serta dalam kontestasi politik ini sebagai kingmaker, saya khawatir urusan pemerintahan tidak akan jalan dengan baik. Karena itu lebih baik Pak Jokowi sebagai presiden menjalankan tugas pemerintahan sampai selesai dan kemudian biarlah semua partai-partai politik dan menteri-menteri juga termasuk yang dari partai politik silakan mengikuti kontestasi politik. Mungkin lebih baik juga kalau memilih antara jadi menteri atau ikut kontestasi politik. Kan begitu supaya pemerintahan jalan dengan baik. Karena ini masih ada nih urusan BBM naik ini kan membuat rakyat jadi susah, harga-harga naik semuanya walaupun harga minyak dunia lagi turun. Jadi perlu ada yang ngurusi pemerintahan fokus di situ. Nggak usah jadi kingmaker. Baik, kalau 4 tadi, 2014, 2019 dibilang ada polarisasi, tapi berlangsung jujur dan, Sejauh eee, ber sejauh ini kita katakan bahwa dari secara post factum masih masuk di dalam kriteria luber dan jurdil walaupun ada beberapa permasalahan-permasalahan yang bisa mengoyak bangsa kita. Rasanya tidak perlu kita ulangi pengalaman 2019 itu tentang polarisasi. Eee, jadi walaupun pada waktu itu kan ada yang mengklaim sudah menang, lalu kemudian, belakangan ternyata KPU mengatakan tidak menang, kan begitu. Tapi di Mahkamah Konstitusi bisa dibedah dengan baik dan kemudian diputuskan Pak Jokowi sebagai pemenang dan kita hormati beliau sebagai presiden kita.